pun melihat bahwa ternyata lease term-nya itu berubah dari misalkan 5 tahun menjadi 7 tahun. Dan itu baru kita diketahui di tahun 2021. Nah, dari dasar itu impact-nya seperti apa nih accounting treatment dan jurnalnya nanti akan seperti apa? Ya. Nah, seperti itu. Basically saya coba share screen lagi ya. Ini kita coba lihat decision tree-nya yang tadi di halaman 58 di situ page 58. Sebenarnya kalau saya coba baca Q&A-nya. Di awal kontrak sewa 5 tahun, lalu kemudian di tengah kontrak yaitu pada tahun 2021 saat mengakses ternyata sewa tersebut bisa sampai 2027 karena ada opsi perpanjangan. Berarti kan kalau kita ngelihat ke bagian modification ini decision tree, pertanyaan pertama, apakah ada increase in scope? Tidak ada jawabannya. Terus yang kedua adalah apakah ada increase in scope? Dalam hal ini ada, gitu kan? Dalam hal ini ada. Terus pertanyaan selanjutnya adalah yang ini, apakah ada addition dari quantity dari aset tersebut? Dalam hal ini nggak ada addition quantity dari aset tersebut. Jadi basically ini adalah increase in term, which is sesuai dengan yang tadi Mbak Novita tanyain. Jadi itu jadi 2000 dari tahun 2025 jadi 2027 gitu. Nah, treatmentnya gimana? Treatmentnya itu nggak diakuin sebagai separate lease, jadi di remeasure lease liability and adjust ROU asetnya gitu. Kayaknya ini sama dengan contoh kita ini, karena contoh kita ini adalah memperpanjang masa ini juga, memperpanjang term juga dari 2018 menjadi 30 gitu kan ya. Oke, nah ini juga untuk adjusting entry-nya nanti kita remeasure lagi menggunakan menggunakan rate pada saat modifikasian. Dalam hal ini tadi Mbak Novita bilang di tengah kontrak ya, di tengah kontrak kita reassess lagi, terus masa manfaat sisanya berapa, misalkan tengah kontrak 3 tahun berarti sampai 2027, berarti ada 5 tahun, ada 4 tahun, 4 tahun di remeasure. Nah, nanti kita dapat tuh lease liability-nya harusnya berapa, selisihnya dengan lease liability pada saat di tengah tahun berapa. Nah, di adjust ke lease liability-nya, lawannya adalah ROU. Jadi mungkin itu jawabannya dari Renaldi. Ada yang tambahkan? Ya, tidak ada gila. Jadi memang benar contoh kita ini sebenarnya represent apa yang sempat ditanyakan oleh Mbak Novita ya. Cuma memang di tahun penerapannya itu dalam artian dilakukan remeasurement-nya itu di tahun 2021, di mana terdapat perubahan estimasi dari manajemen terkait dengan sistem yang ditentukan di awalnya 5 tahun, kemudian ternyata masih harusnya 7 tahun, artinya masih ada remaining 6 tahun ke depan, seperti itu. Oke, kita bisa lanjut bilang ke slide berikutnya. Ya, oke. Tadi rekan saya Putra dan juga Gilang sudah menjelaskan cukup banyak terkait dengan bagaimana menentukan suatu transaksi itu merupakan transaksi sewa. Kemudian Gilang pun juga menjelaskan terkait dengan bagaimana initial remeasurement dan juga subsequent remeasurement dari transaksi sewa. Nah, selanjutnya kita akan lihat bagaimana jenis ataupun ya kita bisa bilang fitur-fitur dari transaksi sewa yang cukup banyak terjadi di klien-klien kita.
salah satunya itu yang paling sering itu adalah uh, sublease dan juga adalah sale leaseback. Nah, di sini pun juga akan membahas lebih jauh terkait dengan accounting di sisi pesewa atau lessor. Karena tadi itu kita bahas panjang lebar itu berada di sisi lessee atau penyewa. Ya, next Gila. Oke. Nah, dengan adanya PSAK 73, perubahan signifikan itu memang terjadinya di sisi lessee atau penyewa. Sedangkan di sisi lessor atau pesewa itu sebenarnya tidak ada perubahan yang signifikan. Pada awal inisiasi kontrak, lessor nanti tetap akan melakukan assessment untuk melihat klasifikasi dari kontrak sewa tersebut. Apakah itu merupakan finance lease atau itu merupakan operating lease. Nah, bila mana suatu sewa itu merupakan finance lease. Nah, lessor itu harus melihat apakah ada perpindahan substansi risiko ataupun kepemilikan dari aset pendasar tadi atau aset sewa tadi dari sisi lessor kepada sisi lessee atau penyewa. Nah, terkait dengan kriteria untuk menyatakan bahwa ada substansial transfer risk, itu kita masih bisa menggunakan pendekatan yang ada di PSAK 30. Antara lain kita bisa melihat adanya perpindahan kepemilikan pada akhir periode sewa, kemudian kita lihat ada juga opsi sewa beli di akhir periode sewa, atau masa sewa yang diberikan kepada penyewa itu mungkin mencangkup hampir mayoritas dari umur aset tersebut. Nah, di sisi lain kita juga lihat dari payment-nya. Jadi kita bisa melihat bahwa payment dari sewa tersebut hampir mencakup nilai wajar dari aset sewa tadi. Nah, atau mungkin aset dasar tadi atau aset sewa itu merupakan aset khusus yang hanya dibuat dan disewakan ke penyewa tertentu. Nah, itu merupakan beberapa kriteria yang dipakai untuk menentukan apakah sewa tersebut di sisi lessor itu merupakan finance lease atau operating lease. Kembali lagi, kata kuncinya adalah jika terdapat perpindahan risiko ataupun secara substantif atau substansial kepada penyewa, maka itu lebih condong merupakan finance lease atau sewa pembiayaan. Nah, lalu dengan adanya PSAK 73, maka kita akan lihat bahwa nanti bisa saja ada lack of consistency dari penerapan suatu kontrak, di mana bisa saja dari sisi penyewa itu menerapkan seolah-olah itu finance lease, sedangkan di sisi lessor itu bisa saja menerapkan operating lease, tergantung dari assessment-nya si lessor. Jadi seolah-olah aset itu dicatat di dua tempat yang berbeda. Tapi kembali lagi, yang dicatat oleh lessee itu merupakan aset hak guna, dalam artian aset di mana mencerminkan berapa sih potensi atau hak kepemilikan atau hak pemakaian atas suatu aset tadi. Ya, next kita. Nah, berikutnya yang paling sering terjadi itu adalah transaksi sublease. Nah, transaksi sublease itu adalah transaksi di mana sebuah entitas itu bertindak sebagai lessor dan juga lessee pada saat yang sama. Nah, kalau kita lihat di bagian tersebut, misalkan entitas yang kita audit itu berada di tengah, yaitu intermediate lessor, di mana dia memiliki kontrak sewa dengan head lessor. Kemudian di satu sisi dia juga menyewakan aset tersebut kepada pihak ketiga atau pihak lain. Nah, di sini kita bisa bilang bahwa transaksi tersebut merupakan transaksi sublease. Nah, kalau kondisinya seperti ini, bagaimana accounting treatment-nya? Nah, bagi si intermediate lessor atau si pesewa antara, dia nanti tetap akan mengakui sewa dari head lessor sebagaimana tadi dijelaskan di awal, yaitu mengakui right of use asset dan juga lease liability. Nah, sedangkan di satu sisi ketika dia bertindak sebagai pesewa,
dalam hal ini sebagai pemberi sewa kepada pihak ketiga, dia harus menilai lagi apakah ini merupakan finance lease atau operating lease. Nah, kalau misalkan ini dianggap merupakan operating lease, berarti dia tetap mengakui ROU dan tetap mengakui lease liability, serta nanti pendapatan dari sublease tadi tetap diakui sebagai lease income di P&L. Seperti yang kita tahu bahwa kalau operating lease di sisi lessor, dia nanti tetap akan mengakui operating income. Nah, yang menjadi unik adalah bagaimana jika pesewa antara tersebut mengklasifikasikan sewa ke pihak ketiga tadi itu merupakan finance lease. Nah, dalam hal ini pesewa antara tadi atau intermediate lessor itu dia harus menghitung berapa nilai NIFL atau piutang sewa yang akan diperoleh dari si sublease, dalam hal ini dari kontrak tadi. Nah, piutang sewa itu nanti akan diakui, dan juga di satu sisi pesewa antara ini nanti akan menghentikan pengakuan dari ROU ke head lessor secara proporsional. Misalkan, ternyata dia sewa 1000 meter persegi, kemudian setengahnya itu disewakan lagi. Nah, berarti setengah dari ROU tadi itu harus dihentikan pengakuannya oleh si oleh si pesewa antara tadi, sehingga tidak akan ada double record aset. Nah, sedangkan di satu sisi lease liability ke head lessor akan diakui secara penuh. Nah, untuk kasus ini, entitas yang bertindak sebagai pesewa antara itu tidak boleh melakukan set off antara interest income yang diperoleh dari transaksi sublease dan juga interest expense yang diperoleh dari transaksi dengan head lessor. Jadi ini merupakan dua transaksi terpisah yang tidak boleh saling hapus atau di set off di laporan keuangan, seperti itu. Ya, kita next hilang. Basnas Provinsi. Nah, berikutnya adalah transaksi sell and leaseback. Dengan adanya PSAK 73, sebenarnya ini lebih memberikan gambaran yang lebih jelas terkait dengan transaksi sell leaseback. Jadi kita harus melihat dulu nih transaksi tersebut. Apakah ada perpindahan risiko atau kepemilikan dari aset tadi, dari si penjual penyewa kepada pembeli pesewa. Kalau misalkan tidak terdapat perpindahan risiko atau penjualan berdasarkan PSAK 72, maka kita bisa katakan bahwa ini bukan merupakan transaksi sell leaseback karena tidak ada transaksi penjualan dari sisi penjual kepada pembeli. Nah, jadi jika ini terjadi, maka sisi dalam hal ini sisi penjual penyewa dia akan mengakui pembayaran dari sisi pembeli pesewa itu sebagai financing activity. Jadi dia akan mengakui mungkin seperti financial liability dalam hal ini loan, dan tetap mengakui aset tetapnya. Nah, sedangkan di sisi pembeli pesewa, dia nanti tetap akan mengakui financial asset, mungkin piutang atau loan kepada si counterparty-nya, seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan transaksi tersebut memenuhi kriteria PSAK 72, di mana memang itu terjadi transaksi jual beli. Nah, dalam hal ini nanti si penjual penyewa nanti akan menghentikan pengakuan asetnya dan akan mengakui rate of use asset serta mengakui lease liability dan juga mengakui payment dari si pembeli pesewa tadi. Nah, kemudian dari sisi penjual penyewa, dia nanti akan mengakui gain loss itu sebesar berapa sih porsi kepemilikan yang masih dipertahankan dibandingkan dengan dia tadi, jadi selisih antara ROU aset yang diakui serta nilai tercatat atau carry amount dari aset tetap yang di-recognize itu diakui sebagai gain atau loss di periode berjalan atas transaksi sell leaseback.
Jadi dengan adanya PS173 untuk transaksi sales back kita perlu lihat dulu memenuhi kriteria penjualan atau tidak berdasarkan PSAK 72. Ya, bisa next Gilang. Tahu lah, minta Pak tahu tagihannya kan ada Nah, tagihan. berikut ini terkait dengan amandemen PSAK 73 yang sehubungan dengan COVID-19. Next. Nah, kalau kita lihat tadi di masa COVID-19 ini tentu ada beberapa corporate action dalam hal ini yang dilakukan oleh pesewa kepada penyewa. Beberapa di antara itu memberikan misalkan rent waiver. Dalam hal ini contohnya misalkan oh ya udah pembayarannya ditangguhkan jadi tidak perlu dibayar melakukan pembayaran sekian bulan, atau misalkan rent reduction, diberikan diskon atas pembayaran sewa, atau rent deferral, mungkin pembayaran 3 bulan ini atau beberapa periode tersebut dipindahkan ke periode yang lain, atau extension of term. Nah, ini merupakan beberapa contoh dari rent concession yang mungkin muncul di masa COVID-19 yang diberikan oleh pesewa kepada penyewa. Nah, kalau kita lihat dari sisi PSAK 73, rent concession ini dalam hal ini adanya perubahan pembayaran sewa ataupun perubahan dari term sewa tadi, itu bisa kita klasifikasikan sebagai lease modification, di mana entitas yang bertindak sebagai penyewa harus menghitung ulang berapa lease liability dan berapa ROU terbaru dengan menggunakan discount rate pada saat tanggal modifikasian. Nah, kalau kita melihat kondisi saat ini, dalam hal ini kondisi saat COVID kemarin, tentu kita lihat bahwa jika ini dilakukan dengan asumsi bahwa incremental borrowing rate itu cenderung mengecil, maka jika entitas menerapkan kontrak modifikasian untuk rent concession, maka dia nanti akan mengakui lease liability tentu lebih tinggi karena diskon rate-nya lebih rendah. Sedangkan kalau kita kembali ke konsep rent concession, ini kan memberikan pengurangan pembayaran atau penangguhan pembayaran yang tentu akan lebih menguntungkan kepada si penyewa. Tetapi konten treatment-nya malah akan meningkatkan atau menambah lease liability. Tentu nanti ini akan jadi kontradiktif. Nah, ini yang menjadi background kenapa munculnya amandemen PSAK 73 untuk rent concession. Kita bisa next Gilang. Nah, amandemen PSAK 73 ini memberikan practical experience atau tindakan praktis lah bagi sisi si penyewa, dan ini hanya berlaku di sisi penyewa, dan ini adalah opsional. Dia bisa memilih untuk menerapkan practical experience ini atau tidak. Kalau tidak menerapkan practical experience, berarti dia harus menerapkan kontrak modifikasian yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya Gilang. Nah, untuk menerapkan practical experience ini ada 4 step yang harus dianalisa oleh entitas. Yang pertama, dia harus bisa menunjukkan bahwa rent concession ini merupakan dari konsekuensi dari COVID-19. Misalkan, sewa tinen di dalam mall karena COVID-19, kemudian pengunjungnya berkurang cukup drastis, dan penyewa dan pesewa pun menyetujui untuk melakukan rent concession, dan itu mungkin ada agreement-nya, dan di situ dijelaskan ini merupakan dampak dari COVID-19. Nah, jika ya kita bisa ke step kedua. Nah, di sini kita akan melihat pembayaran selama ini dibandingkan dengan pembayaran yang baru itu secara substansi itu mungkin sama atau lebih kecil. Dan mana pembayaran baru lebih kecil. Nah, kalau memang kita membandingkan itu lebih kecil dan mungkin cenderung sama, maka kita bisa menganggapan bahwa memenuhi kriteria kedua dan kita bisa menuju ke kriteria ketiga. Nah, kriteria ketiga ini yang cenderung lebih strict ya, lebih pasti, di mana rent concession ini hanya berlaku hingga 31 Juni 2021. Itu amandemen pertama. Kalau amandemen kedua itu diperpanjang sampai 30 Juni 2022. Artinya ini bulan terakhir untuk menerapkan rent concession. Dalam hal ini periode yang
mencakup sampai 30 Juni 2022 yang bisa menggunakan vertical expedient ini. Nah, kemudian jika kontrak atau grant concession tersebut berlaku 30 Juni 2022, kita masih bisa menggunakan vertical expedience. Nah, setelah itu kita ke step keempat, di mana tidak ada perubahan substansi yang signifikan dari kontrak tersebut. Artinya kontrak tersebut hanya mengamandemen schedule payment atau mendivert schedule payment. Nah, itu kita bisa menggunakan vertical expedience. Nah, jika tidak, maka kita tidak boleh menggunakan vertical expedience. Dalam ini sebagai C-lessee. Oke. Berikutnya, bagaimana vertical expedience ini diterapkan di penyewa. Nah, ketika penyewa menerapkan vertical expedience, dia boleh mengurangi lease liability sebesar payment di periode tersebut dan mengaku income. Jadi seolah-olah ada income lah atas pengampunan atau pengurangan payment selama periode tersebut. Nah, kita bisa next Gilang. Oke, nah itu beberapa fitur ataupun mungkin model atau model lain lah dari sewa yang ada di entitas-entitas saat ini. Nah, kita coba lihat ke penanya dari Bugalio. Mohon view-nya, apakah ada semacam panduan atau best practice untuk lessor dalam menentukan discount rate? Karena banyak yang menanyakan kepada auditor berapa rate yang digunakan menghitung ROI dan liability. Oke. Oh, dari sisi lessee. Oke. Jadi kita kembali ke konsepnya yang tadi sempat dijelaskan oleh saudara Gilang, bahwa untuk menggunakan discount rate yang disarankan oleh standar dalam hal ini Pesaka 73, yaitu adalah implicit rate atau rate yang melekat di kontrak tersebut. Tapi yang sudah dijelaskan itu memang kesulitan untuk mendapatkannya, kecuali itu merupakan related party transaction di mana kita bisa mintalah, oh berapa sih implicit rate-nya. Kalau misalnya implicit rate tidak ada, harus menggunakan incremental borrowing rate. Nah, dengan asumsi bahwa incremental borrowing rate itu merupakan rate di mana jika entitas meminjam uang dengan nilai yang sama, dengan periode yang sama, dengan jaminan yang sama kepada bank atau kepada institusi keuangan. Nah, beberapa entitas itu ya mungkin melihat, wah susah nih menggunakan incremental borrowing rate. Memang best practice-nya adalah kita akan meminta entitas dalam ini klien kita untuk menanyakan rate tersebut kepada bank atau institusi keuangan jika dia memiliki atau bermaksud meminjam uang dengan nilai sekian, dengan tenor tertentu, dengan jaminan aset tertentu. Nah, itu adalah best practice-nya. Dan memang itu yang diharapkan oleh standar di Pesaka 73 ini. Tapi yang sering disalah artikan oleh entitas adalah mereka malah menggunakan BI rate. Tapi kita perlu lihat bahwa BI rate itu tidak proper ya untuk dipakai di penerapan Pesaka 73. Karena BI rate itu merupakan rate dengan low risk, dan risk tersebut tidak mencerminkan kondisi klien kita, kemudian tenornya pun mungkin berbeda dengan tenor risk term. Jadi kembali lagi ya ke Bugalu, memang tidak ada panduan atau keharusan harus menggunakan rate apa, tapi yang sering suggest oleh auditor kepada klien itu adalah untuk menanyakan atau memperoleh informasi dari perbankan atau institusi keuangan jika mereka bermaksud untuk meminjam uang dengan nilai tertentu dan juga periode tertentu, atau mungkin misalkan mereka sudah memiliki loan. Nah, itu bisa dijadikan benchmark untuk menentukan incremental borrowing rate-nya. Dalam hal ini kalau misalkan entitas itu punya banyak pinjaman, punya banyak kontrak sewa, nah itu kita bisa buat dalam bentuk portofolio, di mana sewa atau portofolio dengan kriteria yang mungkin sejenis dengan term sejenis itu bisa menggunakan incremental borrowing rate yang sama. Nah, itu yang
cenderung dipakai oleh auditor saat ini. Nah, kalau ada yang bertambahkan silakan, atau mungkin dari Ya, rekan-rekan sekalian bisa atau punya view lain bisa saling sharing di sini. Silakan dilakukan. ya, basically secara garis besar seperti yang dijelasin Berapa sih saja sama Renaldi. 200? Pertanyaannya mungkin dari klien itu adalah Belum PPN. Termasuk PPN. apakah mudah mendapatkannya dari bank atau institusi keuangan. Basically biasanya kita merekomendasikan adalah bank yang mereka punya relationship, dalam hal ini mereka punya nabung situ atau tadi dijelaskan punya loan di situ, tapi again semuanya juga harus lihat karakteristiknya apakah yang tadi ini sama dengan aset lease yang akan kita sewa gitu. Cuman ketika mereka punya relationship, experience kita sih si bank itu akan ngasih, cuman memang ada kendala di masalah term ya. Mereka istilahnya agak susah buat ngasih ketika term itu adalah long term gitu. Nah, cuman ini gimana kita klien mitigate-nya dan kasih explanation ke kita. Kalau misalkan misalkan mereka dapat rate-nya itu cuman sampai 5 tahun, gimana istilahnya mereka bisa menjelaskan ke kita gitu, untuk term yang ada di list itu seperti lebih dari 5 tahun ini kenapa make sense atau ada adjustment related to itu. Jadi sebenarnya di klien istilahnya yang punya ini visible untuk kita mintain di beberapa klien istilahnya bank itu ngejawab juga sih. Bank itu ngejawab juga. Kita juga tahu sebenarnya kalau misalkan bank itu bank itu enter list financing dengan kita, pasti mereka akan hitung ulang. Cuman apa yang mereka istilahnya reply ke manajemen, karena itu sesuatu yang by email, paling enggak mereka sudah mengconsider cost of fund mereka ditambah dengan spread mereka. Jadi untuk company spesial untuk company tersebut, paling enggak itulah istilahnya yang mendekati. Itu sih paling tambahan. Ya, dari Bu Galuh ada tambahan lagi, bilang boleh nggak misalkan menggunakan IBBA untuk dipakai sebagai diskon rate seperti itu. Nah, kita kembali ke konsepnya, Bu Galuh. Kalau kita lihat bahwa IBR itu merupakan rate yang melekat ke entitas tertentu untuk pinjaman nilai tertentu. Nah, ini mungkin tidak bisa menggunakan IBBA. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan IBBA itu kan merupakan Indonesia bond, ya kan, dengan risiko itu di Indonesia secara umumnya tidak melekat ke satu entity. Jadi sebenarnya tidak proper menggunakan IBBA. Tapi kembali lagi kepada auditor, kita harus melihat bahwa berapa sih selisih kalau misalkan menggunakan IBBA dan seharusnya, apakah itu masih bisa ditoleransi atau tidak. Dalam hal ini melihat ke materi dari masing-masing auditor. Kalau kita berbicara terkait dengan discount rate, ini kan sebenarnya merupakan judgement dari manajemen selama mereka memiliki supporting. Kenapa mereka menggunakan rate tertentu dan rate tersebut sudah mencerminkan atau sesuai dengan standar dalam hal ini misalkan 73, kita sebagai auditor mungkin akan menerimanya. Tapi kalau misalkan secara konsep yang berbeda, nah itu yang nanti akan di-challenge oleh kita sebagai auditor kepada klien. Dan ini kita akan lihat sensitivitasnya kan seberapa jauh jika menggunakan rate yang tidak tepat tadi. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Dewi Atmaja.
Jika di awal kontrak perusahaan sudah membayar semua biaya, sebagian dari biaya kontrak, bagaimana memperhitungkan ROU dan liability-nya? Apakah di assess fair value, analisisnya, atau seperti apa? Nah, ini kita kembali lagi ya ke konsep ROU. Kalau misalkan perusahaan sudah membayar semua biaya atau sebagian, berarti kita bisa katakan bahwa semua, kalau asumsi semua biaya, jika semua biaya itu sudah dibayar, dalam hal ini biaya sewa itu dibayar di depan, berarti tentu tidak akan ada lagi lease liability atau liabilitas sewa, sehingga entitas hanya mengakui ROU saja dan diamortisasi sepanjang periode sewa. Tapi bagaimana jika lease liability sewa itu dibayar hanya sebagian, contoh misalkan hanya 50% atau 30% dari periode sewa? Nah, pembayaran 50% 30% itu sebagai pembayaran di depan. Kita bisa lihat yang tadi di measuring rate of use itu merupakan prepaid lease payment karena pembayaran di depan. Nah, pembayaran sisa misalkan 30% 70%-nya itu nanti akan dianggap merupakan lease liability. Tentu mungkin tidak akan dibayar di tahun kedua ketiga, tergantung dari pola pembayaran yang disetujui antara penyewa dan juga pesewa dalam kontrak tersebut. Beberapa kontrak sewa kan yang kita sering, misalkan sewanya itu 5 tahun, kemudian sewa 2 tahun di awal itu dibayar di depan, berarti itu sudah pasti masuk ke ROU. Dalam hal ini kalau kita lihat di slide ini merupakan prepaid lease payment. Sewa 3 tahun, sewa pada tahun ketiga, keempat, dan kelima itu merupakan lease liability. Ya tentu nanti kita akan hitung menggunakan tabel list. Berapa sih present value dari contractual payment di tahun 3, 4, dan 5 saat ini. Dan ini kalau kita lihat ke tabel ini nanti akan masuk ke komponen lease liability. Sehingga ROU yang kita akui di tanggal inisiasi itu merupakan prepaid lease payment untuk 2 tahun ke depan, 2 tahun awal, ditambah contractual lease contractual payment berupa lease liability di tahun ketiga sampai tahun kelima, seperti itu. Jadi itu yang bisa dijelaskan dari Gilang. Ada yang mau ditambahkan? Enggak, udah clear harusnya sih. Oke. Ya, dari rekan-rekan sekalian, apakah masih ada pertanyaan terkait dengan PSAK 73? Memang ini kalau kita bilang PSAK 73 kan baru diterapkan di 1 Januari 2020 untuk PSAK. Nah, walaupun IFRS itu sudah setahun lebih awal. Nah, mungkin di sini dari sisi audit kita perlu melihat bahwa di sini cukup banyak judgement dan juga unsur estimate yang dipakai. Judgement itu kalau kita lihat tadi dari penentuan apakah ini lease atau bukan sudah menggunakan judgement. Terkait dengan penentuan discount rate itu sudah ada estimate judgement. Lease term pun juga ada estimate, di mana kita akan menentukan apakah ini bisa nggak diterapkan atau bisa nggak dieksekusi periode terdalam untuk periode tertentu. Nah, dari sisi auditor tentu kita harus bisa lihat ini menggunakan dari kacamata standar sendiri. Kita harus berskeptis dan mendapatkan bukti yang cukup untuk mendukung judgement yang dibuat oleh manajemen tadi. Nah, itu yang mungkin bisa saya bagikan pengalaman saya ketika melakukan audit atas transaksi sewa berdasarkan PSAK 73. Oke, kalau dari Bapak Ibu rekan-rekan semuanya tidak ada pertanyaan lagi, kita bisa kembalikan ke tim expert directory. Kepada tim expert directory kita persilahkan. Tapi kan itu mau diganti dong sama ini dong. Baik, untuk Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, kami persilakan untuk ketik di kolom Q&A atau Bapak Ibu juga bisa raise hand, akan kami bukakan aksesnya. Ya, Bapak sudah ada yang bertanya kembali Pak dari Ibu Tita Rahayu. Ya, dari Ibu Tita, apakah ada pengalaman dalam satu grup? Untuk eliminasinya seperti apa ya? Jika belum eliminasi pada pendapatan sewa beban, jika salah satu mengaku ROU, kemudian seperti apa? Oke. Kalau
misalkan kita mengaudit sebuah grup dan ada transaksi sewa menyewa antar grup tersebut, di mana satu bertindak sebagai lessee dan satu bertindak sebagai lessor. Tentu kita akan melakukan dalam hal ini ya, sebagai grup tentu kita akan melihat bahwa grup tersebut memiliki aset dan tidak ada transaksi sewa sama sekali dalam suatu grup tersebut, sehingga kita nanti akan mengeliminasi ROU di sisi penyewa, lease liability di sisi penyewa, interest expense di sisi penyewa, dan juga tergantung nih dari sisi sewa tadi dia mengaku sebagai apa, apakah operating lease atau finance lease. Kalau operating lease tentu kita nanti akan menghapus atau mengeliminasi pendapatan sewanya dari grup atau dari entitas dalam satu grup tadi. Sedangkan kalau misalkan dia merupakan finance lease, nah ini agak repot nih. Kenapa? Karena kita harus kembalikan lagi transaksi tersebut merupakan transaksi di mana entitas itu memiliki aset tetap, tidak ada finance lease di antara grup tersebut. Nah itu jadi kita harus lihat secara grup, oke dia punya aset, tidak ada transaksi sewa, sehingga semua transaksi ataupun nilai yang muncul dari transaksi sewa harus kita eliminasi dan kembalikan ke posisi awal di mana dalam grup tersebut hanya memiliki aset. Dalam hal ini mungkin aset tetap yang dipakai untuk operasional dari grup tersebut. Jadi kita lihat kacamatanya itu sudah dalam kacamata. Itu yang bisa saya sampaikan Bu Tita. Dari Bila atau Putra ada mau penambahan terkait dengan pertanyaan dari Bu Tita Rahayu? Tapi sekarang masih dibuka temanku yang enggak sih, sudah sesuai Dun, karena tergantung dari sisi lesornya kan tadi diakuinya apa. bisa kapan aja lo minta. Oke. Kalau aku minta, Ya, dari Pak belum Habibur Rohman, bagaimana jika sewa dilakukan setiap tahun langsung dalam perjanjian nyatakan bahwa kontrak dapat diperpanjang dengan menginformasikan 3 bulan sebelum sewa berakhir, bagaimana dampak pada ROI dan liability? Oke, Pak Habibur Rohman. Nah tentu ini merupakan salah satu judgement ya Pak yang harus kita lihat ya. Pertama kita harus lihat dulu nih klausul kontraknya itu. Dia bilang klausul kontrak setahun tapi selalu diperpanjang dan dapat menginformasikan 3 bulan sebelumnya. Nah kalau kita kembali ke konsep lease term tadi, kita harus lihat dulu apakah ada enforcement period atau periode yang tidak bisa dibatalkan dari kontrak tersebut. Jika misalkan tidak ada, maka kita harus melihat lagi nih, apakah manajemen punya intensi untuk memperpanjang tiket pesawat yang nggak diembus ini sewa tersebut. Walaupun kontrak termnya itu adalah 1 tahun, kita harus lihat lagi nih di aset tersebut apa yang dilakukan oleh penyewa. Apakah dia membangun sebuah resort improvement atau dia menggunakan aset tersebut untuk kantor, dan intensi manajemen seperti apa. Kalau misalkan kita lihat dalam hal ini menggunakan professional decision kita, ini membangun sebuah aset di aset sewa tadi, umurnya berapa tahun. Nah kita tentu harus men-challenge manajemen. Kalau cuma sewa setahun, apakah manajemen yakin jika kontrak tersebut tidak diperpanjang, aset tersebut juga nanti akan didemolis atau akan dihancurkan? Atau manajemen itu memiliki intensi untuk selalu memperpanjang, kita juga bisa lihat historikal, selalu memperpanjang kontrak tersebut mungkin minimal sampai seumur dengan aset yang dibangun di atasnya, seperti itu Pak Habibur Rahman. Jadi harus lihat nih kontrak term. Kalau kita cuma lihat kontrak term, tentu akan bisa dibilang kecenderungan kita terkecoh melihat kontrak term, karena ya cuma setahun diperpanjang setahun, tapi kita harus melihat intensi manajemen dan juga historical di masa lalu, seperti itu. Dari Putra atau Gilang, ada yang mau ditambahkan terkait dengan atau kontrak yang biasanya cuma setahun saja? Ya, mungkin lebih ke ini ya Pak Habibur Rahman, misalkan contoh kayak company menggunakan forklift atau apa, sewa forklift dan segala macam. Basically tadi di slide kita ada coba terangkan juga basically
faktor-faktor yang kita bisa challenge ke manajemen. Taruhlah misalkan di tahun pertama mereka bilang 1 tahun, tahun depannya mereka bilang 1 tahun, pas tahun audit tahun kedua kita melihat kok masih yang ini aja, tapi rentalnya itu istilahnya udah diperpanjang agreementnya. Istilahnya agreement yang berbeda tapi semua circumstancesnya sama, ya basically itu dalam hal ini nggak bisa jadi exemption di bawah istilahnya di bawah atau sama dengan 1 tahun gitu. Basically ini based on past experience-nya kita udah tahu bahwa bakal pakainya pakai ini terus gitu. Kalaupun misalkan mereka bilang ya kita belum tahu nih, baru tahu misalkan 3 bulan nanti gitu, 3 bulan nanti, ya itu balik lagi sih tergantung asetnya. Cuman kalaupun mereka mau pindah supplier atau apa, mereka harus ngasih kita evidence itu. Mereka udah searching another supplier yang istilahnya mensupport bahwa mereka nggak akan memperpanjang itu. Itu misalkan kayak kayak forklift yang mungkin obvious, misalkan kayak rental building atau rental warehouse itu ya basically nyari warehouse dan nyari building baru itu bukan suatu perkara yang bisa cepat dalam 3 bulan. Semua company perlu assessment lah untuk pindah itu. Sejauh mana sih progres progres mereka untuk mencari tempat baru dan segala macam, itu adalah sesuatu yang bisa di challenge ke manajemen gitu. Kalau mereka sebenarnya nggak punya progres itu, ya sebenarnya intention mereka akan masih tetap di situ, ditambah lagi pas experience seperti itu mungkin yang jadi challenge kita. Makanya faktor-faktor tadi adalah sesuatu yang conclusion cukup pasti dari manajemen itu adalah sesuatu yang harus kita challenge gitu, dan itu harus disupport dengan dokumen yang reliable gitu. Itu sih Pak Abdul Rahman. Kalau itu nanti dibayar ke Pak Eva dan itu masuk ke rekeningnya Pak Eva. Ya, berikutnya dari Kenardi. Putra mau menjawab? Ya, oke, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Pak Kenardi mengenai pengecualian low value asset. Jadi kalau kita kembalikan ke standarnya Pak, dia mengacu ke nilai asetnya sih, bukan nilai sewa. Jadi meskipun biaya sewa per tahun 50 juta, nah tapi kalau misalkan ternyata nilai value dari dormitory tersebut katakan di atas threshold gitu ya, kalau menurut IFRS $5.000, nah itu tetap harus diakui si ROU-nya begitu. Jadi kalau secara low value asset sebenarnya agak sulit untuk yang hal ini kalau kita mau exempt kayak gitu. Oke. Selanjutnya Renaldi. Ya, berikutnya dari Bu Galuh, bagaimana dengan perpajakannya dari sisi lesi ketika membuat rekonsiliasi? Nah, dari sisi lesi melihat sebenarnya kalau dari sisi perpajakan ya Bu, sebenarnya lebih cocok kalau misalkan dari orang pajaknya nih yang ngomong nih terkait dengan ini. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi perpajakan bahwa pajak itu kan mengakui actual payment. Nah, harus kita lihat lagi dari sisi perpajakan. Kita harus buat klien tuh harus memberikan rekonsiliasi. Dalam hal ini kita lihat berarti ada perbedaan waktu lah antara yang dibebankan dengan yang actual payment, sehingga dari sisi transaksi sewa tentu nanti akan muncul yang namanya deferred tax. Nah, itu yang paling sering muncul saat ini di laporan keuangan, dalam hal ini deferred tax dari transaksi sewa. Nah, kemudian dari Bu Galuh juga terkait dengan PPN-nya itu seperti apa. Nah, dalam standar sendiri kalau kita lihat ya, list payment itu kita harus normalnya exclude dari pajak-pajak terkait. Karena konsepnya adalah misalkan itu kan merupakan PPN masukan ya, dan nanti akan kita kreditkan, sehingga tidak proper atau tidak pas lah kalau kita masuk itu sebagai list payment. Jadi itu tetap harus kita exclude dari dari penghitungan list liability.
terkecuali kalau misalkan PPN tersebut tidak kita kreditkan, kemudian kita juga bukan PKP, sehingga ya mau nggak mau kita harus masukin ke dalam bagian dari list payment. Jadi tergantung dari masing-masing entity. Tapi pada umumnya ketika entitas itu dalam hal ini lesi merupakan PKP dan bisa mengkreditkan PPN dari transaksi sewa dalam hal ini sebagai PPN masukan, PPN tersebut harus dikeluarkan dari hitungan list liability, dalam hal ini di-exclude dari hitungan variable payment list. Dari Putra atau Gilang, ada yang mau ditambahkan? Ya, mungkin menambahkan yang terkait dengan dampak perpajakan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat yang tadi Renaldi sampaikan, basically itu adalah part of perbedaan temporer, deferred tax, dan kita harus lihatnya secara satu transaksi list ya. Jadi nggak bisa kita lihat cuman depreciation dan ROU aja atau interest expense saja, karena kalau dilihat dari kacamata itu bisa jam conclusionnya adalah ke permanen. Tapi kita lihat satu kesatuan transaksi list di mana secara pajak basically itu akan mengakui payment yang dibayarkan di tahun tersebut gitu. Sementara berdasarkan accounting mereka di PNL ada ngakuin depreciation dan interest expense gitu. Di mana pada saatnya pada akhir term itu akan sama gitu. Makanya kenapa itu menjadi part of dari deferred tax gitu. Jadi di rekonsiliasi fiskalnya harusnya interest expense dan depreciation-nya itu dikoreksi, ditimbulinlah payment terkait dengan list di tahun tersebut gitu. Itu sih tambahannya. Ya, selanjutnya ada pertanyaan dari Brian ya. Kalau misalkan ditemukan di tahun kedua rekalkulat atas ROU di mana hasil ROU aset sudah tepat sedangkan liability-nya salah, apa harus dilakukan ya? Terima kasih. Nah, ini kita perlu lihat lagi Pak Brian, apa yang menyebabkan ROU-nya sudah tepat tapi liability-nya salah. Yang seharusnya kita lihat kan subsequent misalnya dari ROU adalah dilakukan amortisasi sepanjang periode sewa atau mana lebih rendah antara periode sewa atau asetnya. Nah, liability itu subsequent misalnya kalau normalkan itu nanti menggunakan amortisasi cost ya. Kita akan lihat kan interestnya di capitalize, kemudian payment-nya itu akan mengurangi liability. Nah, mungkin harus manajemen atau entitas harus trace back lagi ya. Mungkin ada kesalahan pencatatan yang diposting atau dilakukan pencernaan ke list liability, karena move on list liability itu cuma terjadi kalau misalkan ada payment mengurangi list liability, ada interest itu mengkapitalisasi list liability, atau ada list modification atau list remeasurement. Tapi itu akan berdampak juga ke ROU. Jadi hanya dua transaksi awal tadi yang hanya berdampak ke liability tanpa berdampak ke ROU. Nah, itu yang bisa saya jawab ya terkait dengan pertanyaan dari Pak Brian. Dari Putra atau Gilang, mungkin ada pengalaman terkait dengan kasus yang sama nih. ROU-nya sudah benar, tapi liability-nya salah nih. Iya, mungkin setuju dengan Renaldi. Jadi basically kita pertama dilakukan recalculate itu karena apa? Karena ada list modification kah atau seperti apa? Kalau list modification, contoh misalkan yang term tadi, berarti kan jurnalnya adalah ROU asset pada list liability yang tadi itu, di mana hasil setelah adjustment itu akan merepresentasikan ke depannya seperti apa gitu. Tapi kalau recalculate-nya itu lebih karena error, ya mungkin itu harus di trace back sih. Mungkin lebih mudahnya adalah
untuk tiap aset kan kita sebenarnya punya acuan ya. Dalam hal ini lease liability ya punya table lease gitu. ROU ya basically straight line gitu. Dan ROU harusnya sih sesuatu yang apa ya apa namanya yang apa namanya mudah lah. Maksudnya itu straight line, dan kebanyakan straight line itu tinggal dibagi aja. Tapi kalau yang lease liability basically acuannya sepanjang payment yang dilakukan oleh manajemen itu istilahnya sesuai dengan payment yang ada di table, berarti kita bisa merefer atau merely angka apa namanya lease liability yang ada gitu. Itu sih. Berikutnya dari Pak Rahmat Agung Widodo, jika perusahaan memiliki sewa 5 tahun, tetapi subsequent setelah tanggal neraca ada perubahan jangka waktu sewa nih dari 10 tahun, apakah itu termasuk peristiwa penyesuaian atau tidak? Dari Putar Tugilang ada yang mau menjawab? Iya, basically kalau apa namanya view kita ini kan sebenarnya apa namanya balance sheet item ROU dan lease liability. Pertanyaannya 31D. Sorry, ini misalkan tanggal rajanya itu adalah 31 Desember. Tanggal 31 Desember, apakah manajemen udah apa namanya dapat informasi atau intention yang udah cukup pasti bahwa itu jangka waktu sewanya itu akan berubah menjadi 10 tahun ketika itu adalah informasi yang available pada saat 31 Desember, berarti itu sesuatu yang apa namanya yang harus emang kita adjust. Tapi kalau misalkan itu apa namanya informasinya adalah informasi yang setelah 31 Desember, di mana pada saat 31 Desember manajemen belum ada informasi itu, basically apa namanya itu hanya subsequent event aja dan di adjust. Itu view saya sih. Putra atau Indun? Setuju sih, apalagi kan misalkan tanggal 31 Desember gitu ya, berarti normalnya kita audit kan sesudahnya tuh, katakan di bulan Januari ini. Saya asumsikan berarti ini kontraknya kan bukan jatuh tempo di periode tersebut gitu, tapi memang ada extension yang terjadi sesudah tanggal neraca. Kalau begitu, maka ini kan tanggal modifikasi kontraknya pun akan terjadi sesudah gitu. Makanya seperti yang bilang itu tidak menjadi peristiwa penyesuai. Lain halnya kalau di tanggal sebelum 31 Desember udah ada informasi ini. Jadi kan itu seperti remeasurement biasa ya, list modification biasa itu. Makanya disesuaikan. Setuju dengan Gilang. Oke, dari Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, apakah masih ada pertanyaan? Bisa disampaikan lewat Q&A, bisa di chat atau mungkin bisa raise hand dan kita akan minta tim expert dari Tori untuk memberikan akses ke mic. Silakan. Kita masih punya waktu 27 menit. Jika tidak ada, kita kembalikan ke tim expert dari Tori. Silakan Mbak Nina. Baik, untuk Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, kita masih ada waktu. Bisa langsung ketik di kolom Q&A atau bisa juga raise hand, akan kami bukakan aksesnya. Namun jika Bapak Ibu tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, kita akan memasuki sesi selanjutnya, yaitu sesi sosialisasi. Sepertinya sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi dari peserta, dan kami ucapkan terima kasih kepada tim fasilitator dari KAP Sidata Wijaya dan rekan atas pemaparan materinya. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan Bapak Ibu, kami harapkan untuk tidak recap terlebih dahulu dikarenakan kami akan menginformasikan link post-test dan webinar pada hari ini. Dan sebelum kami menginformasikan link post-test, kami akan tayangkan terlebih dahulu tata cara menjadi anggota IAPI. Dan baik Bapak Ibu, setelah tayangan ini juga kita akan ada sedikit sosialisasi selanjutnya yang akan disampaikan oleh tim teknis dari manajemen IAPI. Dan berikut akan kami tayangkan tata cara menjadi anggota IAPI. Gimana sih caranya jadi anggota IAPI? Sini.